Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor, channel yang menceritakan kisah-kisah mistis atau kisah-kisah horor. Kita langsung ke ceritanya. Cerita ini yang berjudul Sosok Menyerupai Teman Ronda. Pukul 11 pada malam Jumat, seperti biasa, Pak Rahmanto bersiap-siap untuk berangkat ronda dengan memakai jaket, celana panjang, dan topi. Serta senter, beliau keluar dari rumahnya menuju pos ronda. Lalu beliau pun membunyikan kentongan yang ada di depan rumahnya sebagai isyarat bagi bapak-bapak yang lain yang mendapat jatah untuk ronda pada malam itu, agar segera keluar dari rumah untuk bersama-sama berangkat ke pos ronda. Kebetulan ada dua orang yang berada di jalan yang sama, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pak Rahmanto, yaitu Pak Kardi dan Pak Kodrato. Setelah memukul kentongan, beliau pun menunggu sebentar, duduk di teras rumah untuk mendengarkan isyarat kentongan dari rumah Pak Kardi dan Pak Kodrato. Setelah 5 menit ditunggu-tunggu namun tidak ada yang membalas isyarat kentongan dari Pak Rahmanto, maka beliau memutuskan untuk keluar dari halaman dan duduk di depan pagar rumahnya. Sebagai gambaran umum, daerah kampung kami termasuk di pinggiran kota, masih termasuk dusun. Warga di sini bukanlah semuanya asli orang sini. Sebagian dari mereka adalah pendatang yang membeli tanah dan kemudian membangun rumah di kampung kami. Tetapi waktu itu memang masih belum ramai seperti saat ini. Saat itu masih banyak lahan yang masih kosong dan banyak pohon-pohon yang rimbun, serta masih banyak tanaman rumpun, bambu, penerangan untuk jalan. Waktu itu hanya berasal dari setiap rumah, yaitu rata-rata menggunakan lampu neon 10 watt. Kembali ke cerita. Nah, saat sedang duduk di depan pagar rumahnya, Pak Rahmanto melihat Pak Kodrato sedang duduk juga di depan pagar rumahnya. Memang tidak terlalu jelas, karena penerangan kurang juga karena jarak rumah beliau dengan rumah Pak Kodrato sekitar 30 meteran. Lalu segera Pak Rahmanto berjalan menuju ke rumah Pak Kodrato. Saat akan mendekati rumah Pak Kodrato, tiba-tiba Pak Kodrato berdiri lalu berjalan menyeberang jalan di depan rumahnya ke arah rumpun bambu yang ada di depan rumah Pak Kodrato. Waktu itu memang ada tanah yang masih kosong dan rumpun bambu di depan rumah beliau. Saat itu Pak Rahmanto tidak merasa curiga, karena dipikirnya Pak Kodrato hanya ingin buang air kecil dan malas untuk masuk ke rumah. Jadi buang air kecilnya di lahan tanah yang kosong tersebut. Lalu sampailah Pak Rahmanto di depan rumah Pak Kodrato dan menunggu Pak Kodrato selesai membuang panggilan alam. 3 menit ditunggu namun Pak Kodrato tidak muncul-muncul. Pak Rahmanto agak curiga, takut kalau ada apa-apa terhadap Pak Kodrato. Sambil menyalakan senternya, beliau pun menyusul ke arah tanah kosong, tepatnya ke arah rumpun bambu yang tadi dilewati Pak Kodrato. Pakde, 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 panggil Pak Rahmanto. Tapi hampir 1 menitan beliau memeriksa di sekitar rumpun bambu itu, tidak ada jawaban atau melihat sosok Pak Kodrato. Tiba-tiba terdengar pintu pagar yang sedang digeser atau dibuka dari arah rumah Pak Kodrato. Pak Rahmanto, yang di sana ya? Panggil seorang dari arah rumah yang ternyata adalah Pak Kodrato. Nggih Pakde, saya Rahmanto, jawab Pak Rahmanto sambil berjalan menyeberang dari lahan kosong tersebut. Pak tadi belum keluar ya dari rumah? Tanya Pak Rahmanto. Belum, tadi waktu dengar suara kantongan saya terbangun lalu siap-siap. Setelah itu saya telepon Pak Kardi untuk mengingatkan beliau. Pak Kardi minta tolong diingatkan, makanya saya telepon beliau, jawab Pak Kodrato. Ada apa Pak? Sambung Pak Kodrato kepada Pak Rahmanto yang sepertinya kebingungan. Oh enggak ada apa-apa Pak, jawab Pak Rahmanto dalam hatinya. Loh, tadi siapa ya? Lalu setelah Pak Kardi keluar, akhirnya mereka bertiga pun berangkat ke pos ronda. Setelah petugas ronda berkumpul lengkap, lalu mereka pun berkeliling kampung. Saat itu keliling kampung dilakukan 2 kali, sekali untuk
untuk ambil jepitan beras dari masing-masing rumah warga. Dan yang kedua, berkeliling kampung sekalian pulang ke rumah masing-masing. Saat itu jam untuk ronda mulai dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Nah, saat keliling yang pertama sudah selesai dan kembali ke pos ronda, baru Pak Rahmanto menceritakan kejadian yang dia alami tentang sosok yang menyerupai Pak Kudrato kepada semua bapak-bapak yang sedang bertugas ronda. Tentunya semua pada terkejut, khususnya Pak Kudrato. Tapi Pak Kudrato menanggapinya dengan bijak. Prinsip beliau selama tidak mengganggu dalam artian meneror atau menampakkan wujud yang seram. Kenapa harus diusik? Toh, selama beliau menempati rumahnya sudah pernah juga mengalami hal yang aneh-aneh di rumahnya, tapi tidak sampai meneror keluarganya. Mungkin hanya sekedar perkenalan dari penunggu lama. Nyatanya sampai saat ini dia dan keluarganya di rumah aman-aman saja. Dan setelah waktu yang sudah ditentukan, akhirnya sekali lagi mereka berkeliling dan pulang ke rumah masing-masing. Dan untunglah tidak ada kejadian aneh lagi sampai mereka tiba di rumahnya masing-masing.